Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Aditya SVD senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Rabu 24 Februari 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita bersama, saya dan Anda, untuk merenungkan soal bertobat adalah berbalik dari yang jahat dan kemudian menerima kerahiman Allah atau belas kasih Allah. Saudara dan saudariku terkasih, dalam Injil hari ini kita membaca, kita mendengar Yesus yang menghardik orang-orang Yahudi saat itu sebagai angkatan yang jahat. Kenapa mereka dikatakan angkatan yang jahat? Sebab mereka sudah melihat begitu banyak tanda yang Yesus buat di hadapan mereka, tetapi mereka tidak percaya, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka masih yang sama, masih merasa diri paling hebat. Sehingga ketika mereka minta tanda, Yesus tidak memberi tanda lagi pada mereka. Buat apa Yesus beri tanda? Tapi mereka tetap tidak percaya, tetap tidak bertobat. Buat Yesus, mereka tidak bisa percaya, mereka tidak bisa bertobat karena iri hati, karena dengki yang ada dalam diri mereka yang luar biasa hebatnya, luar biasa besarnya. Karena iri hati dan dengki membuat mereka tidak akan pernah bisa percaya pada Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, karena itu Yesus katakan bahwa tanda yang pas untuk mereka adalah tanda Nabi Yunus, orang-orang Niniwe. Dalam bacaan pertama kita akan dengar cerita dari kitab Nabi Yunus tentang bagaimana orang-orang Niniwe yang melakukan aksi tobat. Mereka bertobat setelah mendengar pewartaan Nabi Yunus. Orang-orang Niniwe, mereka bukan hanya karena takut akan ancaman malapetaka yang akan didatangkan oleh Tuhan, tetapi mereka sungguh sadar bahwa mereka sudah berdosa. Mereka berbuat yang jahat. Mereka sadar akan kejahatan mereka, akan kedosaan mereka. Sehingga semuanya bertobat, mulai dari raja, berpakaian kabung, dan bahkan sampai pada hewan peliharaan mereka. Semuanya mengenakan tanda bahwa mereka bertobat, bahwa mereka balik dari kejahatan mereka. Sehingga saudara dan saudariku, kalau kita baca dalam bacaan pertama, apa yang terjadi setelah mereka bertobat, mereka tunjukkan itu dengan penuh hati bahwa mereka bertobat. Tuhan kemudian tidak jadi mendatangkan malapetaka buat mereka. Apa yang terjadi? Kemaharahiman Tuhan jatuh atas mereka. Belas kasih dari Allah jatuh atas mereka. Allah menyesal mau menjatuhkan hukuman buat mereka. Saudara dan saudariku, kekerasan hati, kesombongan, tidak rendah hati, merasa diri lebih hebat dan berkuasa dari siapa atau apa saja, bahkan dari Allah, sering membuat orang lupa bahwa mereka hanyalah ciptaan dan bukan pencipta. Saudara dan saudariku, di masa prapaskah ini kita diundang untuk menjadi seperti orang-orang Niniwe. Kita dengar pewartaan Tuhan tentang pertobatan. Mari kita kenakan kain kabung, mari kita kenakan tanda pertobatan. Mari kita bertobat. Kita sadar bahwa kita orang-orang berdosa yang membutuhkan kerahiman Tuhan, membutuhkan belas kasih Tuhan.
Saudara dan saudariku, kita harus sadar bahwa Tuhan akan selalu mau berbelas kasih kepada kita, akan mau mengampuni dosa-dosa kita, mau maha rahim dengan kita, karena Tuhan mencintai kita. Tapi kita harus berani untuk keluar dari kedosaan kita, untuk datang pada Tuhan dan terima pengampunan dari Dia. Beranikah kita untuk itu? Beranikah kita seperti orang-orang Niniwe? Kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk itu. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat cinta yang sudah kami terima. Bantulah kami pengikut-pengikut Putra-Mu agar kami berani terbuka, berani keluar dari kejahatan dan kedosaan kami, agar kami bisa menerima kerahiman-Mu, menerima belas kasih-Mu. Tolonglah kami, bantulah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu, kita sekalian semua yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.